Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heli Azizah, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 01 Mandiraja, Kecamatan Megah, Kabupaten Pemalang, sekaligus mahasiswa PPK Darjah Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 2 dengan materi malaikat beserta tugasnya. Selamat menyaksikan. Anak, bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Sebelum berdoa, coba itu yang rambutnya masih mencong diluruskan dulu ya. Nah, sudah seperti biasa sebelum pembelajaran kita awali dengan membaca doa dulu ya, supaya kegiatan di pagi hari ini diberi kelancaran, kemudahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketuanya disiapkan. Siap, kita mulai. Nasional ya, kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri. Elsa, Hadir. Anissa, Hadir. Nabila, Hadir. Anas, Hadir. Zasfi, Hadir. Yasmin, Hadir. Aisyah, Hadir. Arka. Hadir. Ya, bagi yang hari ini tidak berangkat karena sakit, marilah kita bersama mendoakan teman kalian ya.
pelajaran yang lalu, yakni tentang iman kepada malaikat. Masih ingatkah kalian iman pada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yo, ada yang tahu? Yang kedua. Ya, Elsa. Yang kedua, betul? Sip. Yang tahu iman itu artinya apa ya? Percaya. Percaya. Namanya siapa ya? Anas ya? Iya, coba tepuk tangan buat Anas. Coba sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran, kita aspek dulu ya. Coba semuanya. Satu suku kata. Yes. Terusnya semangat. Satu suku kata. Yes. Dua kata. Oke. Tiga kata. Semangat. Gabung semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang mengenal malaikat. Adapun tujuan pembelajaran kita mempelajari mengenal malaikat, yakni yang pertama, ya, kita harus meyakini keberadaan malaikat Allah. Ya. Yang kedua, kita bisa menjelaskan tentang pengertian iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyebutkan nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Dan yang terakhir, kita harus bisa menganalisis hikmah dari beriman kepada malaikat Allah. Di sini akan Bu Guru tayangkan sebuah video pembelajaran ya, video animasi film ya. Nah, silahkan kalian simak secara seksama. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu, ya. Astagfirullah, Dodo, kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Aku mau minta maaf kepada dikejar. Ampun, Ya, anak-anak, setelah kalian tadi menonton secara seksama ya, tontonan video animasi yang barusan Bu Guru tayangkan, menurut kalian itu sifatnya Dodo bagaimana? Baik apa enggak? Halo? Baik, ya, karena Dodo itu sudah menyadari kalau dirinya itu berbuat salah. Ya, tadi juga kalian bisa menyaksikan bahwasannya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, apa yang kita lakukan baik buruknya itu ada yang mencatat. Ada yang tahu siapa yang mencatat amal baik dan buruk? Malaikat siapa yuk? Ada yang tahu? Raqib dan Atid. Baik, di sini untuk kegiatan selanjutnya, di sini Bu Guru memiliki beberapa kartu nama-nama malaikat dan tugasnya. Nanti kalian bisa menempelkan di bagian yang sudah Bu Guru siapkan di sini ya. Nanti kalian maju ya, mencocokkan. Contoh misalnya ada nama malaikat Jibril, tugasnya apa lah? Kalian nyari di sini. Oke? Bisa dimengerti? Ya, ini kartunya akan Bu Guru pasang. Ya, nanti kalian mencarinya. Nah, coba Ruzen, maju Ruzen. Nah,
Di bagian yang pertama di sini ada nama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya apa ya kira-kira? Nah, kalau yang tahu langsung ambil, nanti tempelkan ke bagian yang sudah diberi siapkan. Ya, betul atau salah? Betul. Saya tepuk tangan untuk saya. Sekarang yang nomor berikutnya. Malaikat ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan kita ya anak-anak ya. Yang pertama, malaikat sendiri diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau kita manusia kan dari tanah. Yang kedua, sifatnya malaikat itu selalu taat kepada Allah, ya. Tidak pernah membangkang. Kalau kita manusia kan ada yang taat, ada yang tidak, ya kan? Ada yang membangkang. Artinya selalu sudah tahu maksiat itu dosa tapi dilakoni, itu namanya dosa, berarti bangkang. Itu lagi kita. Tapi kalau malaikat itu selalu taat dalam menjalankan perintah Allah, tidak pernah membangkang. Kemudian sifat malaikat yang berikutnya, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga tidak meminta. Jelas ya, berbeda dengan kita. Kalau kita kan makan, ya enggak, minum, tidur. Kalau sudah dewasa kalian nanti akan menikah, ya enggak? Iya. Dengan malaikat. Nah, berikutnya ada malaikat munkar dan malaikat nakir. Yang mana malaikat munkar dan nakir itu tugasnya sama, yakni menanyai manusia yang sudah mati, yang sudah berada di alam kubur. Maka ditanyakan apa saja yang dilakukan selama hidup di dunia, salah satunya itu ya. Kemudian berikutnya ada malaikat raqib dan atid. Nah, ini malaikat raqib dan atid yang selalu ini mengawasi kita.
mengawasi apa? Akan perbuatan kita. Baik buruknya amal kita itu yang mencatat adalah malaikat raqib dan atid. Kemudian ada juga malaikat malik yang mana tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Neraka ada yang tahu tempatnya apa sih itu? Neraka itu adalah tempatnya orang yang penuh dosa. Nah, di sini malaikat yang banyak yang suka ini ada malaikat Ridwan yang tugasnya adalah menjaga pintu surga. Siapa yang pengen ke surga ini? Yang tentunya kita semuanya pengen ke surga. Semuanya semoga kita masuk surga nantinya ya. Amin. Ya anak-anak, berikutnya kita bisa mengambil hikmah ya, dari iman kepada malaikat. Apa sih hikmahnya? Yakni yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, yang kita beriman mempercayai malaikat itu ada, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, menyadarkan manusia bahwa amal perbuatannya itu selalu dicatat oleh malaikat. Nah, kalau kita sudah yakin, sudah percaya bahwa apa yang kita lakukan itu dicatat, maka kita harus selalu berhati-hati. Hikmah yang berikutnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam berbuat kebaikan. Nah, kita jadi tumbuh rasa tanggung jawabnya. Ini tidak boleh sama Allah, sama agama itu tidak boleh. Akhirnya kita tidak melakukannya. Oh iya, sedekah dan menolong orang itu perbuatan baik. Nah, maka akan dicatat oleh malaikat raqib. Kemudian berikutnya memberikan motivasi untuk menghindari dosa. Nah, dengan adanya kita tahu ya bahwa ternyata iman kepada malaikat itu banyak hikmahnya ya, memotivasi untuk terhindar dari perbuatan dosa. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu ada yang mengawasi. Jadi kita selalu berhati-hati, intinya seperti itu ya. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah mengingatkan bahwa kehidupan itu setelah mati itu ternyata nyata. Nah, jadi anak-anak perlu tahu ya bahwa nanti kehidupan kita ini setelah hidup di dunia, nanti kan kita mati ya, terus mati itu nanti ada kehidupan lagi. Yang mana kehidupan nanti setelah mati itu abidun. Waktunya lebih panjang lagi. Nah, makanya kita perlu pembekalan lebih dini. Kemudian hikmah yang terakhir adalah menambah keyakinan. Nah, kita jadi semakin yakin akan kasih sayang dan keadilan dari Allah. Di sini implementasi iman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa berusaha selalu berbuat baik. Kenapa? Karena setiap amal yang kita lakukan baik dan buruknya itu akan dicatat oleh malaikat siapa? Raqib dan atid. Kemudian yang kedua, kita bisa mohon ampun dan bertobat atas kesalahan. Maka karena malaikat itu senantiasa mencatat perbuatannya manusia. Kemudian berikutnya ada meningkatkan kesadaran akan kehidupan setelah mati, sehingga kita jadi lebih fokus untuk beribadah. Kemudian berikutnya juga ada menjauhi maksiat dan dosa, karena malaikat selalu menyaksikan perbuatan manusia. Dan yang terakhir ada membiasakan membaca doa dan zikir. Nah ini karena malaikat mendoakan orang-orang yang mengingat Allah. Seperti itu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Mengapa kita dalam berbuat perlu berhati-hati? Nah, itu sudah aku sampaikan di depan tadi ya. Mengapa kita harus berhati-hati dalam berbuat? Ya, tentu saja kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena perbuatan kita di dunia ini, baik buruknya itu ada yang mencatat. Siapakah dia? Malaikat siapa ya? Malaikat raqib dan atid. Seperti itu ya.
tugas mandiri yang mana nanti kalian bisa menghubungkan hasil lembaran ini nanti silakan kalian gunting dan ditempel di kertas yang lebar ini ya, dipadukan nama malaikat beserta tugasnya.
sebagai pengingat. Ruzen, malaikat Jibril itu tugasnya apa? Iya, betul. Malaikat Ridwan. Aisyah. Iya. Sasfi. Malaikat Malik, apa tugasnya? Menjaga pintu neraka. Yang mencatat amal baik dan buruk. Siapa? Yang mencatat amal baik dan buruk. Yang menjaga pintu neraka. Malaikat Malik. Yang menyampaikan wahyu. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israfil. Baik, untuk kegiatan pertemuan pembelajaran pada hari ini, coba guru ambil kesimpulan ya, bahwasannya pada materi yang barusan kita pelajari ya, di sini kita mengenal malaikat Allah ya. Coba malaikat Allah. Allah menciptakan malaikat yang terbuat dari cahaya atau nur ya, yang mana malaikat itu memiliki sifat yang berbeda dengan kita manusia ya. Malaikat itu selalu taat ya, tidak pernah membangkang ya, tidak memiliki jenis kelamin, artinya tidak perempuan ataupun tidak laki-laki, tidak memiliki hawa nafsu. Menurut kalian pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, buku paketnya silahkan kalian buka, tandai dulu ya, halaman 191 itu untuk PR di rumah ya, nanti dikerjakan di rumah. Kalau sudah, kalian boleh berkemas-kemas, bukunya ditutup, ditata kembali ya. Sebagai penutup, kita ucap hamdalah dulu bersama. Alhamdulillah. Amin. Ya, sebelum pulang, silakan kita membaca wal asri dulu bersama ya. Ayo semuanya disiapkan dulu. Terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini pembelajaran telah selesai. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ya, jaga kesehatan kalian, baik-baik di jalan. Dan akhirnya guru akhiri dengan wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.